Punya kampung, tapi udah lama tak balik. Kenapa nggak balik? Karena udah nggak ada lagi keluarga di sini. Takut sama kenangan juga, kenangan yang terlalu manis. Kadang kita terlupa bukan karena nggak ingat. Indah-indah semuanya. Di kota, lagi carut marut. Kalau udah begini, baru ingat balik. Yang di kampung gak boleh ke kota. PPKM. Sobat, kenalkan, ini Kampung Perlis. Kampungnya pas di seberang. Kalau mau kemana-mana, menggunakan sampan. Sampan untuk menambang pasir dialihfungsikan sebagai alat menyeberang. Kalau yang gak biasa hidup di pulau, merasa ribet sepertinya. Tapi tidak bagi warga sini. Sobat, sensasi menyeberang saat terombang-ambing di atas sampan ternyata jadi keseruan tersendiri bagi wisatawan. Orang jadi sering datang cuma menyeberang lalu balik lagi ke dermaga. Biayanya Rp3.000 per sekali menyeberang. Orang yang bekerja sebagai pendayung ini disebut penarik tambang. Santai di atas sampan, sekaligus memantau aktivitas keliling, menjadi kegiatan berwisata. Hal sederhana, namun udah bisa buat bahagia. Pemirsa, menjadi entitas yang mayoritas warganya adalah nelayan, menjadikan sampan tambang alat transportasi penyeberangan. Akhirnya menjadi keunikan dan daya tarik tersendiri. Inilah cerita dari rentak kampung di atas sungai Pulau Perlis. Katanya angin tak sengaja menabrak air, membentuk gelombang kecil lalu menggulung beraturan. Memancing di air tak selamanya mendapat hasil. Sampan tambang jadi tumpuan harapan. Teringat pantun warga Perlis yang mayoritas adalah suku Melayu sukanya berpantun. Berpantun mengenai sampan yang menjadi penopang hidup selain melaut. Sobat, jika beruntung, atraksi tari-tarian Melayu di dermaga dapat kita saksikan.
Persepolis, luasnya berkisar 611 hektar. Penduduk desa mendirikan pemukimannya di pinggir sungai. Bahkan ada rumah yang berdiri di atas air. Dan bagian depannya menghadap langsung ke aliran utama sungai. Ya umumnya mayoritasnya Melayu lah, itu Melayu Pulau Pinang namanya Pak kalau kami bilang, Melayu Malaysia. Bagian besar itu orang sini nelayan lah hidupnya Pak, nelayan kecil itu, macam menjaring, jaring udang, ada juga yang jaring ikan gitu. Tapi yang wilayah-wilayah di daratan sana ada juga yang bercocok tanam, ada yang kalau tempo hari ada yang bertani gitu. Sekarang ini udah nggak ada Pak, karena air laut nih udah naik ke darat, jadi nggak bisa lagi lah orang nanam gitu. Ada sebagian masyarakat ini yang dia itu ke lautnya sore Pak, gitu. Sore inilah sore-sore gini berangkat orang ini ke laut, ada yang pulang malam, ada juga yang pulang pagi, ada juga yang berangkat ke laut subuh, pulangnya siang. Itu jaring udang, jaring ikan gitu. Tapi kalau masalah belanja atau untuk kehidupan di sinilah kita bilang, masyarakat sini keberandan. Misalnya belanja sayur, beras atau apa kebutuhan sehari-hari itu keberandan lah gitu. Inilah alat yang digunakan kendaraannya, pakai sampan ini. Cuman di sini kan nggak boleh orang yang ngambil sewa ini pakai bot, pakai mesin nggak boleh. Inilah tradisional aja, hanya didayung aja gitu. Satu orang kena 3.000 lah ongkosnya. Tapi kalau kita udah bawa barang, tak belanjaan, kadang kita kasih lebih yang belanja ini tadi, yang naik sampan ini kan bisa kasih 10.000, 5.000 karena ada bahan-bahan yang dibawa ya kan. Karena nanti kalau ini pakai bot, orang-orang yang agak berada itulah kita bilang, agak yang senang kan, dia kan memiliki bot yang besar Pak, sampannya besar, ya kan? Ya kalah lah kita dalam persaingan. Kita pakai sampan kecil, orang pasti mau lebih yang besar. Memang kalau dipikir untuk kebutuhan, memang bagus ada mesin ini gitu. Tapi ini kan demi mempertahankan yang tradisional tadi. Sehingga kita tetaplah mempertahankan yang masih mendayung pakai tenaga gitu. Melihat aktivitas warga mengolah ikan asin, kita jadi tahu bagaimana prosesnya. Sobat, jangan lupa untuk beli ya. Dibawa pulang untuk oleh-oleh, bisa jadi ide yang bagus.
waktu datangnya air pasang adalah di waktu zuhur. Air sudah tinggi hingga ke kaki lantai rumah. Di saat itulah saya bersama adik-adik di kampung menikmati sensasi berenang di laut. Bagi wisatawan yang tidak ingin mandi, cukup melihat keseruan adik-adik berenang di tengah laut juga jadi objek yang mengasihkan. Wisata murah dan menenangkan. Tenang karena angin, air, dan kesederhanaan yang muncul dari aktivitas warganya mengingatkan bahwa hidup patut disyukuri. Hal lain yang menurut saya pengalaman mahal di sini adalah menyantap ikan segar, udang, cumi bersama adik-adik di kampung ini. Aura keceriaan dari mereka inilah yang mampu membuat kita semakin awet muda. Sobat, bagi adik-adik di sini, mandi saat air pasang sepertinya sudah tradisi. Tak heran jika anak-anak dari kampung Kelantan juga ikut dalam aktivitas berenang. Kampung Kelantan terletak tepat bersebelahan dari Kampung Perlis. Walau bersebelahan, ternyata mereka memiliki dialek yang berbeda. Dari nenek moyang kami di sini, itulah bikin namanya Desa Kelantan. Udah itu beberapa turun-menurun, jadilah cakapnya hang apa nak mengana. Awak nak ke mana? Awak nak ke sini? Awak nak ke sana? Apa cerita? Apa awak nak mau? Jadilah itu namanya Desa Kelantan. Sampailah sekarang. Cuman bedanya Perlis sama Kelantan itu kalau orang itu hang nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Kalau kita tidak, kamu mau pergi mana? Sekarang penduduk sini kan cuma 560 kakak. Jadi kalau untuk mencari itu nggak macam Perlis. Kalau Perlis itu kan dia hampir 4.000. Cuma yang ada sini pengembangannya terasi, belacan. Kalau untuk yang lain agak sulit nih Pak. Ada meter batas, nggak macam di Perlis. Kalau di Perlis itu dia sepadan semua. Ikan asin ada, terasi ada, ikan rebung ada, jaring malamnya ada. Penawar letih, usai bekerja, warga menonton hiburan rakyat. Ronggeng Melayu. Hendaklah lupa tak dapat lupa, selalu terbayang si jantung hati. Mainan juara lagu bernama nyanyian anak dari Langkat. Mainan juara lagu bernama nyanyian anak. Ronggeng adalah salah satu bentuk seni tari pertunjukan tradisional
Dan ternyata lebih dari itu sobat. Kesenian ini penggabungan dari beberapa unsur seni lainnya. Seperti bernyanyi, musik, dan juga unsur sastra, yaitu berpantun. Diiringi alat musik yang tidak berubah dari ronggeng dahulu sampai sekarang, yaitu gendang Melayu, akordeon, biola, dan lainnya. Pengaruh modernisasi pada masyarakat dari segi budaya dapat dilihat dari sikap masyarakat yang menganggap bahwa budaya lokal merupakan budaya yang ketinggalan zaman. Padahal budaya ini wajib kita lestarikan. Mengenai budaya ronggeng Langkat yang pada saat ini ramai dibincangkan oleh kami khusus dari MAPMI dan juga masyarakat Melayu Langkat yang ada di Kabupaten Langkat, terhambatnya atau kurangnya ronggeng Langkat ini dikenal oleh masyarakat karena kurang sosialisasi oleh pihak Pemkab Langkat. Ada baiknya pemerintah Langkat untuk membesarkan budaya ronggeng tersebut. Tentang upaya pelestarian ronggeng ini, bahwasanya menurut kacamata saya ini sama sekali sedikit. Hanya daerah-daerah tertentu yang sudah memahami daripada ronggeng tersebut. Dan mereka cinta akan ronggeng tersebut sehingga mereka bekerja sendiri dengan membuat satu sanggar yang mana tujuannya untuk melestarikan budaya ronggeng tersebut di Langkat ini. Harapan saya kepada Pemkab Langkat harus ekstra keras untuk peduli terhadap budaya ronggeng tersebut. Rentak atau gerakan, mengikuti irama musik dan lagu yang dibawakan. Jika lagu yang dibawakan bertempo lambat, maka gerakan penari juga relatif lambat. Begitu juga sebaliknya. Jika lagu yang dibawakan bertempo cepat, maka gerakan penari cepat dan lincah. Menjadi hiburan rakyat, menonton pementasan ronggeng Melayu, baiknya membuat kita semua lebih mampu dan tahu bagaimana cara melestarikan kebudayaan ini, yaitu ronggeng Melayu. Tidaklah bintang meninggi hari, kalaulah tidak karena bulan. Tidaklah bintang meninggi hari, kalaulah tidak karena Tuhan. Tidaklah mungkin kami di sini. Budilah Tuhan kami terima, buat kenangan sepanjang tahun. Pemirsa Indonesia, tanah yang kaya, Langkat terkenal dengan suku Melayu dari Rentak berpadu-padu. Kampung Perlis Ronggeng menjadi bukti dari kekayaan itu. Sekian pesona Indonesia kali ini dari Tanah Langkat, Sumatera Utara. Sampai jumpa.